mungkin jadi salah satu alasan kenapa orang-orang pada beli espresso. Dimensinya yang kecil, panjang cuma 3,5 meter, dan lewatin jalan kecil yang cuma muat satu mobil. Nggak perlu cemas. Tapi ini kalau ketemu mobil lagi sih parah sih. Nih jalannya zigzag nih. Wah, ngerjain sih ini kru Autonet. Wah, ini jalannya zigzag banget. Nggak perlu cemas. Emang, kalau udah papasan sama mobil di jalanan yang kecil, mengerikan, bikin kaget. Tapi untungnya espresso ini dimensinya kecil, jadi ngelewatin jalan yang tikus kayak gitu aman-aman aja. Nah, sekarang kita di sini mau bahas soal Suzuki Espresso karena walaupun dihujat banyak netizen, tapi penjualannya berbanding terbalik. Karena di Januari 2024 sampai Maret 2024 itu penjualannya mencapai 1.000 unit lebih. Makanya kita pengen kasih tahu apa aja sih positif dan negatifnya dari Suzuki Espresso di video kali ini. Yuk! Pertama-tama, gue pengen ngasih tahu kalau Espresso yang kita pegang ini sudah mengalami update. Nah, update-nya apa aja udah kita kasih tahu juga di video di atas ini. Nanti linknya dikasih sama editor ya. Sekarang yang mau kita bahas adalah kelebihan dan kekurangan yang ada di Espresso ini. Kelebihannya kenapa kita bahas? Karena kita bingung juga kan, seperti yang tadi gue katakan di awal, kenapa orang-orang pada beli mobil ini. Dan ternyata setelah beberapa hari gue merasakan membawa Espresso di dalam kota ya, terus ngelewatin jalan tol, gue menemukan ternyata ada beberapa dan gak sedikit hal positif yang ada di Suzuki Espresso ini. Kelebihan pertama ada pada mesinnya yang mengalami pembaruan. Sekarang mesin itu berkode K10C, sudah berteknologi dual jet, jadi pembakarannya lebih optimal karena dia sudah ada 2 injektor di dalam ruang bakarnya. Sehingga suhu atau temperatur mesin jadi tetap terjaga, makanya kinerja mesin jadi optimal. Dan keluaran tenaga yang cuma berapa? 66,6 PS dan torsi yang cuma 89 Nm terkesan kecil, tapi itu sudah tersedia di putaran bawah. Jadi mesin dari Espresso ini memiliki tenaga di putaran bawah dan menengah yang bener-bener cukup banget buat overtaking atau sekedar filtering di tengah kemacetan dalam kota. Nyusul-nyusul di dalam tol pun masih bisa diandalkan. Nih, sekarang kita kick down aja nih ya. Tuh. Feel gasnya juga masih responsif. Feel pengeremannya juga masih bisa kita urut, masih bisa kita takar. Sebenarnya kalau soal mesin ya, enough gitu, ya cukup aja untuk digunakan di dalam kota. Tapi yang gue paling impresif dari mesinnya itu adalah konsumsi bahan bakarnya. Gila, irit parah, irit mampus. Dalam kota, macet-macetan gue, macet di Kemang, macet Jor pas rush hour, ini mencatatkan angka sebesar 17 km per liter. Gila nggak tuh? Dan pasti kalian penasaran setelah gue menyebut mobil ini masih memiliki 3 silinder. Tenang aja, vibrasinya ternyata lumayan halus untuk sebuah mobil 3 silinder dibandingkan dengan Agya Ayla atau Karimun yang dulu deh, kita bandingin sama predesesornya dulu. Ini sudah lebih halus. Ya, memang kompresinya 1:12. Harus meminum Pertamax. Ya minimal amit-amit ketemu Pertalite nggak apa-apa lah. Jarang-jarang minum Pertalite. Tapi isi Pertamax pun sebenarnya nggak bakal beban juga ke kantong kita karena kapasitas tangkinya kecil banget ini Espresso. Cuma 27 liter. Ya, ngisi full tank Pertamax itu bisa 400-an ribu lah. Setengah tangki 200-an ribu kok. Sebenarnya nggak nyedot-nyedot dompet banget kok. Aman, tangkinya kecil soalnya. Dan satu hal lagi ya, menyangkut soal mesinnya nih masih. Ternyata kalau kita lihat di speedometernya itu ada tulisan atau indikator kunci sama tulisan CNG. Ya kalau kalian tahu CNG itu adalah sejenis liquefied petroleum gas LPG. Karena di luaran sana di India, Espresso ini masih memiliki varian yang bahan bakarnya itu menggunakan LPG. Fun fact sih sebenarnya itu. Oke, itu kelebihan soal mesinnya ya. Kita masuk ke rasa berkendaranya. Ya soal gas sih mesinnya responsif memang, tapi transmisi nanti kita bahas soal kekurangannya.
Remnya juga ternyata bisa kita urut, bisa kita rasakan. Jadi bener-bener soal pengalaman rasa berkendara gas sama remnya itu nyambung banget masih sama pengendaranya. Soal setirnya, yang gue cukup kaget adalah setirnya punya tingkat akurasi yang bagus banget. Responsif dan arah bannya itu bisa ketebak. Jadi ketika kita belokin, itu nurut aja espresso ini. Tuh, enak-enak aja dibelokinnya. Walaupun memang feedback dari setirnya itu masih kurang banget sih. Kalau kita low speed, kita puter ya setirnya beberapa sudut, beberapa angle, itu kadang suka nggak balik. Tapi kalau kita high speed sih ya balik tetap setirnya. Ya kekurangan yang masih dapat dirasakan sejak Karimun, sejak Ignis pun juga sama ya kayak begitu. Tapi overall soal gas, soal rem dan feel setirnya, akurasi dan responsivitasnya, oke, jempolan kok, bisa kita katakan bagus. Kelebihan selanjutnya yang mungkin banyak orang juga mempertimbangkan espresso ini menjadi daily driver mereka, yaitu soal ground clearance dan suspensinya. Ya, kalau kalian lihat dari luar pun ya, espresso ini memiliki ground clearance yang tinggi memang jika dibandingkan dengan city car lain seperti misalkan Brio atau Agya Ayla ya. Terus juga soal suspensinya, ternyata rasa suspensinya itu lebih baik dibandingkan dengan Karimun sekalipun ya. Karena suspensi itu lebih empuk, dia jarak main suspensi itu lumayan mediocre lah. Dia masih kerasa main, nggak gubrak-gubrak, nggak keras kayak kompetitor-kompetitor Brio, kayak Agya Ayla. Jadi untuk melalui jalanan yang kasar, untuk melalui jalanan yang berlobang, jalanan yang ya tipikal jalanan Indonesia lah, mampu banget kita hajar itu jalanan. Ya rasanya nggak sayang gitu sama mobil ini gitu, ya udah hajar aja dan capable espresso ini. Nah cuma kalau ngeliatin polisi tidur, membel suspensinya itu masih berasa. Jadi emang rasanya sedikit mental-mentul. Tapi dengan jarak main suspensinya dan ground clearance yang lumayan tinggi, ngelewatin jalanan yang gak rata, aman-aman aja. Espresso tuh terasa mampu, terasa siap untuk melewati jalanan apapun. Tapi hal tersebut membuat rasa berkendaranya ketika high speed ya, berbelok, tajam patah, wah limbungnya berasa banget. Wah, penumpang, pengendara goyang ke kiri kanan. Jadi suspensi itu atau kakinya tidak mendukung untuk manuver gesit sama sekali. Padahal mesinnya mampu gitu ya. Seperti yang tadi gue sebutkan di awal. Belum lagi bahas soal mobilnya yang memang tinggi. Jadi center of gravity juga lumayan tinggi, menyebabkan rasa limbungnya itu, rasa body rollnya kerasa banget. Bahkan di kecepatan ya ketika kita belok 60 km per jam aja, belok patah, limbungnya berasa banget. Oke, bahas soal fiturnya. Ya, fiturnya sih biasa aja sebenarnya. Cuma untuk yang update ini, kalian tahu udah ada Android Auto, Apple CarPlay walaupun masih perlu colok kabel, mesti wired ya. Tapi head unit juga lebih gede, jadi 7 inci. Dan untuk pengaturan AC-nya ini udah bener-bener bagus nih karena udah ada heater, arah semburannya udah lengkap, ada defogger juga, jadi siap diajak ke puncak sekalipun. Terus udah ada idling start stop, traction control juga ada pengaturannya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang penggunaan untuk daily use, mobil ini memang nggak ada kelebihannya, nggak ada kekurangannya. Tapi kalau kita bandingin sama harganya dan kompetitor-kompetitornya, harganya ini udah 169 juta untuk tipe terendah yang manual transmission. Kalau yang kita pegang ini ya guys, itu harganya 179 juta on the road Jakarta. Fiturnya masih terasa kurang, jujur kurang. Karena yang di depan, oke, jendelanya udah power window, tapi nggak ada auto up and down-nya. Belakang masih engkol. Terus soal baris keduanya, oke, emang dengan dimensi yang kecil ini, espresso memiliki kabin yang lega. Ciri khas K-Car, tapi K-nya itu Kolkata. Kabinnya lega, cuma di baris keduanya ini, kita nggak dikasih fitur atau komplementari apapun, kayak sekadar tempat untuk naruh barang. Kita cuma dikasih satu buah cup holder doang. Pocket seat nggak ada, door pocket nggak ada sama sekali. Cuma ya mungkin di armrestnya aja ya, ada ya, kiri kanan. Ya itu pun armrest tengahnya kita nggak dapet sama sekali. Satu tempat yang bisa kita naruh barang itu cuma di belakang. Untungnya ada
partisi atau tray ya di bagian bagasinya. Jadi kita bisa naruh di belakang kepala. Itu pun kalau nggak ngalangin jendela belakang nih, buat pengendara nih ngelihat lewat spion tengah. Fitur ya kalau dibandingin dengan harga, nggak ada fitur apa-apa lagi kebanggaannya. Mungkin fitur safety-nya udah cukup, udah ada traction control, udah ada ABS. Tapi rasanya ya udah cuma untuk menunjang daily use aja gitu. Agak sedih sih sebenarnya kalau ngeliat dari segi harga dan dibandingin dengan kompetitor-kompetitornya. Soal fitur juga kita baru menemukan setelah memakai Espresso ini beberapa hari. Ternyata mobil ini Espresso memang sudah memiliki central lock, tapi nggak ada speed sensornya. Jadi ketika berjalan nggak otomatis ngunci. Jadi kita mesti manual ngunci sendiri. Nah, gue agak concern kalau misalkan kita bawa anak, kita lupa nutup kunci, child lock-nya lupa dinyalain. Nah, untungnya di belakang udah ada child lock, udah ada ISOFIX juga. Itu kelebihan juga ya, masuk ke kelebihan fitur. Tapi kalau misalkan kita bawa anak di kursi belakang, child lock lupa kita nyalain ya, lupa kita tarik tuasnya, terus central lock lupa kita kunci. Wah, nggak kebayang sih kalau anak kita tiba-tiba buka pintu. Agak ngeri sih. Itu yang mesti jadi concern untuk Suzuki ke depannya. Ya, taruhlah central lock dengan speed sensor. Satu hal lagi, soal fiturnya. Idling start stopnya, walaupun memang sudah tersedia di Suzuki Espresso ini dan membantu juga soal keiritannya ya. Tapi agak kasar motor starternya itu. Jadi tiap kali nyala mati idling start stopnya, rasanya kayak gua salah masukin kopling di tengah macet. Jadi kalau kelihatan dari luar tuh kayak, ih, nih orang baru pertama kali ya bawa manual ya. Kasar banget suaranya, kedengeran banget. Itu, idling start stop masih kasar. Nah, kita pernah bahas di video kalau Espresso ini pengaturan posisi pengendaraan itu cuma di kursi doang. Setir fix, nggak ada tilt dan teleskopik. Kursinya cuma bisa maju mundur sama reclining, depan belakang gitu. Tapi, surprisingly, mobil ini tuh bisa nyesuaiin postur badan gue yang 160 cm. Posisi setirnya pas, posisi berkendaranya commanding, dan posisi maju mundur kursi sama reclining itu ya udah nyesuaiin aja, bisa santai. Jadi gue no comment sih soal posisi berkendaranya, karena ya enak-enak aja ternyata, bisa cocok-cocok aja walaupun pengaturannya cuma sedikit. Nyambung soal posisi berkendaranya, soal visibilitas sebenarnya bagus-bagus aja di Suzuki Espresso, tapi kelihatannya kayak kaca depannya ini kecil nih. Padahal sih ya nggak mengganggu sama sekali sih, tapi ya jadi concern aja buat kita. Tentu kalau udah ngomongin trim-trim terjangkaunya Suzuki ya, poin ini nggak bakal gue lewatin. Transmisi AGS-nya, automated gear shift, manual ala-ala Matic. Tetap seperti yang kalian perkirakan, seperti kalian prediksi, AGS-nya masih sotoy. Ini terbukti ketika gue mau posisi menanjak dengan Suzuki Espresso ini, transmisinya agak-agak bingung, agak-agak labil. Mau ganti ke gigi 1 atau ganti ke gigi 2. Akhirnya balik lagi ke gigi 1. Itu aja udah labil. Terus mau ngambil momentum ya, ketika kita mau ngambil momentum untuk overtaking, menyusul, pergantian giginya masih berasa ngeden. Jadi momentumnya bisa hilang. Itu cukup merusak momentum kita ketika mau melakukan overtaking. Jadi perhitungannya agak hancur tuh di situ tuh, gara-gara transmisi AGS-nya. Atau AMT-nya lah kalian bisa sebut. Jadi soal transmisinya, walaupun mesinnya responsif, walaupun remnya udah enak ya, walaupun belakangnya masih teromol, remnya masih teromol, ingat. Tapi transmisinya nggak mendukung sama sekali untuk kita melakukan manuver gesit, filtering di tengah kemacetan, melakukan overtaking. Kekurangannya di situ aja sih, transmisinya tuh. Padahal untuk overtaking masih capable mobil ini tuh, potensinya tertutup oleh AGS. Tapi ya bisa kita akalin dengan mode manual di automated gear shift-nya itu. Jadi kita tinggal geser aja ke bagian kiri, giginya bisa kita atur sendiri. Jadi nggak perlu kesotoyan dari AGS-nya, ganti-ganti, gonta-ganti transmisi sendiri. Masih membahas soal transmisinya, speedometer ini ya bener-bener cuma speedometer aja, nggak ada tachometer sama sekali. Jadi RPM itu harus kita rasain, bukan kita lihat secara visual, nggak bisa tuh. Kekurangan lagi, soal kenyamanan. Padahal ada poin kenyamanan yang gue suka di Espresso ini. Sebenarnya juga jadi kelebihannya Espresso, yaitu joknya yang ternyata
lumayan empuk, lumayan tebel untuk sebuah mobil terjangkau dari Suzuki. Dan rasanya tuh empuk di baris depan, sama baris kedua pun juga terasanya empuk loh. Walaupun memang di baris kedua posisi joknya memang agak tegak ya, senderannya tuh agak kurang. Tapi joknya menopang banget untuk harian dan nyaman, bahkan dengan tinggi yang lebih dari gua, 160 cm, 170 cm ke atas. Itu masih nyaman duduk di baris keduanya. Tapi sayang, soal kenyamanannya itu, soal noise ya, soal kegedapan kabinnya yang parah banget. Ya ampun. Suara dari manapun, ambient sound 360 derajat kayaknya ada deh. Suara dari roda, suara tarikan mesin, suara udara dari samping, kalau hujan suara dari atas. Wow, terdengar sangat jelas. Poin positifnya, kita jadi aware sama lingkungan sekitar. Kalau ada motor mau nyusul, kalau ada apapun ya yang mau nyusul di sekitar kita tuh aware. Tapi poin minusnya kenyamanannya berkurang banget suaranya. Wah, terdistraksi banget. Untungnya dengan head unit Android Auto dan Apple CarPlay kita tinggal colok, Google Maps tersedia, Spotify bisa kita sambungin, musik yang kita suka bisa kita puter kencang. Di steering switch-nya itu juga terdapat audio atau head unit control. Jadi kita bisa mengatur volume, next track, segala macam itu nggak perlu nyentuh-nyentuh head unit. Tinggal pakai tombol-tombol yang ada di setir aja. At least kita bisa lupakan sedikit soal kedepan kabinnya yang lumayan parah. Walaupun kata Suzuki ya, itu udah mengalami improvement di bagian karet-karetnya. Ya, mungkin yang sebelum update ini lebih parah kekedapan kabin yang dibandingkan dengan yang sekarang. Mungkin kalau kalian ada yang punya Espresso ya, Suzuki Espresso, pengalaman yang pengen kalian ceritain gimana sih menggunakan Suzuki Espresso secara harian, keluh kesahnya, kelebihannya itu di mana? Boleh banget ceritain di kolom komentar, boleh banget kita diskusi. Kalau gue juga ada salah fakta, bisa banget koreksi di kolom komentar di bagian bawah. Oh iya, satu hal lucu lagi yang sebenarnya kekurangan dan kelebihan, nggak tahu deh, ini kayaknya kekurangan deh. Ini kan CBU India, ya kayak karya India lah, kualitas ekspor India, car. Tapi klaksonnya tidak merepresentasikan India sama sekali. Yang kita tahu, semua mobil motor dari India punya klakson yang lantang, kenceng. Tapi kalau kita klakson di Espresso ini nih, suaranya kecil banget. Nggak merepresentasikan mobil sama sekali. Kayak suara motor, kayak cuma satu buah doang klaksonnya, bukan dua. Nggak stereo gitu klakson. Lucu sih. Gue pengen masukin ini kekurangan juga, kayak ya udahlah ya, ini klakson doang gitu kan. Lucu aja sih. Ya tapi bisa kita ubah dengan merek-merek aftermarket. Lucu. Ya, sebenarnya Suzuki Espresso bisa banget menuntaskan fungsi dasar sebagai mobil yang siap kalau kita starter, langsung kita gaspol nganterin dari poin A ke poin B. Suzuki Espresso ini iritnya kebangetan, tenaganya cukup untuk saat lip, dan walaupun memiliki dimensi yang kecil, tapi dia punya kabin yang lega, formula yang cukup untuk menjadi sebuah city car. Tapi tetap, kalau kita ngeliat dari segi harga, soal fitur, kenyamanan, keamanan, sama transmisi itu nggak banget sih, jujur. Kalau kita ngeliat kompetitor-kompetitor ya, kayak Agya, Ayla, Brio, dengan harga yang bersaing juga, serasanya sih lebih menarik sih, jujur. Tapi ya, Suzuki Espresso ini mungkin menang spare partnya yang murah banget. Tapi dengan segala kekurangan yang tadi gue sebutin, dan bahkan nanti di bawah komentar pasti ada aja yang nyebutin nih kekurangan dari Suzuki Espresso, tetap aja bos, penjualannya bagus banget, tokcer loh. Gimana coba? Keren kan Suzuki Espresso? Parah. Tapi gue yakin netizen yang sering banget komen jelek Suzuki Espresso pasti ya juga nggak bakal beli mobil ini nih. Dan yang beli mobil ini juga jarang banget buka sosmed. Tapi ya tetap kita butuh komentar kalian, tolong komentar di bawah. Apa aja improvement yang harus dilakukan oleh Suzuki untuk Espresso ke depannya. Biar kalian terima deh. Komentar aja di bawah. Jangan lupa klik like, klik subscribe, dan tekan loncengnya untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio, langsung mengendarai Espresso ke India kali ya.